Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dan juga para pendengar setia Radio Gold dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kajian sore sedang hadir di ruang dengar Anda. Sudah hadir narasumber kita bersama Ustadz Muslihin LCM. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah, semoga juga bagi Anda semuanya kaum muslim senantiasa dalam lindungan Allah SWT, lebih baik lagi, dan yang lagi sakit semoga diangkat penyakit Anda semuanya oleh Allah SWT. Baik para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, dengan pembahasan fikih kontemporer di kesempatan sore hari ini akan membahas mengenai tema yaitu hukum bunuh diri. Wah, ini sangat menarik sekali. Jadi selamat untuk Anda menyimak kaum muslim. Yang ingin menyimak melalui visualnya bisa di Facebooknya Radio Dais. Diketik aja, insya Allah siaran langsung di kesempatan sore hari ini. Baik, waktu sebelumnya kita persilakan untuk Ustaz Muslim. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa tafaddal wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah. Para pendengar dan pemirsa Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling sapa kembali di acara yang setiap Sabtu sore. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum yaitu bunuh diri. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena ini adalah yang pertama ya mungkin ada usulan dari teman saya, karena di Semarang itu kan pada tanggal berapa kemarin itu 2 hari berturut-turut itu ada mahasiswi yang mengakhiri hidupnya, yang itu adalah mungkin menjadi solusi bagi dia menurut dia, atau bagi solusi bagi dia untuk mengakhiri kehidupannya, atau mungkin menutup lembaran hidupnya di dunia menurut dia. Hingga selesailah sudah menjadi hidupnya dia menurutnya ya. Yang kedua juga ini kan kalau kita baca di komentar-komentar itu sangat banyak yang mungkin ingin orang yang mau nyusul kayak, atau orang yang mau ikut-ikutan dan sebagainya. Itu secara ahli psikolog juga akan mengatakan miris melihat hal itu ya. Seakan-akan itu tidak ada mungkin rasa takut atau apa dalam hal mengakhiri kehidupannya. Nah, padahal ini apalagi dari kalangan mungkin ustadz atau kiai ya, ini kan perlu juga mempertegas kembali, walaupun hukumnya ini kalau secara Islam mungkin maklumun minad-dini bidzarurah, yaitu apa, sudah diketahui secara umum tanpa perlu dalil. Mungkin walaupun secara umum umat Islam itu hampir semuanya sudah tahu bahwa hukumnya bunuh diri itu dilarang atau tidak boleh, walaupun nggak tahu dalilnya walaupun apa, tapi itu maklumun minad-din bidzarurah. Jadi diketahui oleh dari agama itu secara daruri tanpa dalil, itu orang-orang sudah mengetahui. Tapi ini kan butuh mempertegas kembali. Wahai mungkin para mahasiswi atau para mahasiswa ya, atau mungkin sekota Semarang khususnya, atau mungkin di luar kota Semarang di Indonesia, ini menjadi orang yang mengakhiri hidupnya dengan dirinya sendiri. Apakah ini sebagai seorang yang menutup lembaran hidup, ataukah malah melanggengkan hidup setelahnya?
Karena di dalam filosofi Islam itu kehidupan kita, hidupnya kita itu bukan kok hidup selesai di dunia, bukan. Dalam filsafat Islam kita hidup di dunia itu hanya sebatas mampir ngombe kalau bahasanya kita, bahasa yang sering dipakai. Dalam artian apa? Kita hanya hidup sementara di dunia. Nanti akan ada hidup yang abadi. Nanti akan ada hidup yang abadi. Nah, maka ketika orang yang mengakhiri hidupnya tersebut menurutnya adalah mengakhiri lembaran hidupnya di dunia, padahal dalam Islam ada filsafat yaitu apa? Hidup bukan hanya di dunia, tapi yang lebih lama adalah di akhirat. Maka bagaimana hukumnya ketika seseorang mengakhiri lembaran hidupnya yaitu dengan mengakhiri mengakhiri jiwanya sendiri. Nah, bagaimana hukum secara Islamnya? Yang kedua adalah apakah apa dosa bagi orang yang mengakhiri hidupnya? Apa dosa bagi orang yang mengakhiri hidupnya sehingga misalnya apakah dia akan langsung masuk neraka selamanya atau bagaimana dan sebagainya. Maka ada satu takbir ibarat dalam kitab fikih, yaitu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa innaman qatala nafsahu kana itsmuhu aktsara mimman qatala ghairahu. Ini perkataan ulama ya, yaitu sesungguhnya orang yang membunuh dirinya sendiri itu dosanya lebih besar dibanding membunuh orang lain. Ini perkataan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, ini hanya potongan yang saya dapatkan, hanya potongan kata-kata. Tapi dari sini kita akan coba memperjelas, yaitu orang yang membunuh dirinya sendiri itu dosanya lebih banyak dibanding membunuh orang lain. Bukan maksudnya terus membunuh orang lain ya daripada saya stres tak membunuh orang lain, bukan juga. Tapi ini adalah kata-katanya. Terus dalam hal ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa man qatala nafsahu bi hadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam, maka besi yang tergenggam di tangannya akan selalu ia arahkan untuk menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-menerus dan ia kekal di dalamnya. Ini ancaman bagi orang yang bunuh diri ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang bunuh diri menggunakan besi, maka besinya nanti akan dia tusuk-tusukkan ke perutnya di dalam neraka dan secara terus-menerus dan ia kekal di dalamnya. Terus waman syariba summan faqatala nafsahu, dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan cara meminum racun, maka ia akan selalu menghirupnya di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Ini ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, waman taradda min jabalin, barang siapa yang bunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung. Ini ngepasi nih hadisnya. Kemarin di kejadian terjun dari atas hotel ya. Maka ia akan selalu terjun ke neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Ini hadisnya secara jelas dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah sahih, jelas. Di sini ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang berhak untuk mengakhiri dirinya sendiri. Karena apa? Karena nyawa itu bukan miliknya. Ini secara logika ya, nyawa kita itu bukan milik kita sendiri walaupun kita yang hidup yang merasakan. Bukan. Nyawa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Minnah minallah, fadlun, karunia, apa bahasanya, kesenangan atau kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sudah dikasih enak, sudah dikasih semuanya ya, sehat apa, itu adalah dari Allah.
Kita tidak berhak untuk mengakhiri diri kita sendiri, tidak berhak. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menentukan masa daripada ruhnya kita atau masa daripada masa tenggang daripada badan kita. Allah sendiri. Dan Allah sudah memberikan mempertegas dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nafsu, siapa saja akan merasakan kematian. Nah, ini adalah ancaman bagi siapa? Bagi orang yang bunuh diri. Kalau di sini dikatakan yaitu khalidan mukhalladan fiha, dia akan kekal dan abadi di dalam neraka. Pertanyaannya adalah, apakah ketika dia seorang muslim terus meninggal, apakah dia akan selamanya berada di neraka? Sedangkan dalam hadis yang lain juga dikatakan, barang siapa meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan pasrah kepada Allah, dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Maka para ulama mengatakan orang yang bunuh diri dan menghalalkan hukum tersebut, ini ya catatannya adalah orang yang bunuh diri dan menghalalkan hukum tersebut, maka dia akan kekal selamanya di neraka. Ini hukumnya kalau dalam ilmu tauhid. Wa man qatala nafsahu mustahilan, dengan menghalalkan bahwa bunuh diri itu boleh, maka hukumnya dia akan kekal di neraka selamanya. Karena apa? Karena dia sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, maka dia akan kekal selamanya karena keluar daripada Islam. Contoh, barang siapa ada orang yang mungkin mencuri tapi dia menghalalkan, hukumnya mencuri boleh. Atau berzina, hukumnya berzina boleh, dan sebagainya, maka akan kekal di neraka. Karena apa? Karena sudah keluar daripada Islam. Yang kedua, orang yang bunuh diri tapi tidak menghalalkan hukumnya. Dia mengatakan bahwa bunuh diri tetap haram, tapi karena dia depresi, karena dia sudah tidak bisa menanggung beban, karena sudah tidak kuat menanggung tuntutan pinjaman online ya, atau karena dia sudah tidak kuat dengan caci makian tetap temannya atau orang tuanya, atau karena dia akan malu menanggung hidupnya misalnya karena dia melakukan dosa besar dan sebagainya. Nah, tapi dia masih berkeyakinan bahwa bunuh diri itu tidak boleh, maka masih mendingan di sini tidak ada yang kekal di api neraka. Paling tidak dia juga akan merasakan api neraka di waktu yang setimpal. Nanti kalau sudah mentah, sudah matang lah, dilebokne ning surga. Nah itu. Jadi maksud daripada hadis khalidan mukhalladan fiha, yaitu akan langgeng dan kekal di neraka, itu bagaimana? Yaitu tadi, ketika dia menghalalkan hukumnya atau tidak menghalalkan hukumnya, berarti dia akan lama di neraka. Ini ancaman bagi siapa? Bagi orang yang bunuh diri. Terus apalagi, yaitu ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sahabat itu ada orang yang bunuh diri dan Rasulullah tidak mensolati. Ini Rasulullah tidak mensolati. Akhirnya para ulama mengatakan, lah itu bagaimana orang yang bunuh diri, apakah tetap harus disolati, ditakfin, dikafani, dan sebagainya? Sedangkan Rasulullah tidak mensolati. Ini kan menjadi musibah ketika Rasulullah tidak mau mensolati, misalnya jenazah kita tidak disolati Rasulullah, Allah tidak diakui, kan ini jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menafsiri hadis tersebut, bukan kok setelah itu terus haram atau terus tidak tidak ditakafani, tidak diopeni jenazahnya, bukan. Maka penafsirannya para ulama adalah ittafaqal fuqaha ala wujubi takfinil mayyitil muslim wa dafnihi wa sarrahu bi annahuma min furudil kifayah. Wa min dalika al-muntahir li annal muntakhira la yakhruju anil islam birtikabi qat la nafsihi kama warra. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Qawaitiyah dikatakan hukum mengopeni
atau mentajhis mayit itu fardu kifayah. Di antara yang perlu adalah siapa? Al-muntakhir, orang yang mengakhiri hidupnya. Tetap diopeni. Li'annal muntakhiro, karena orang yang mengakhiri hidupnya la yakhruju anil Islam, tidak keluar daripada Islam. Birtikabihi qatla nafsihi, dengan dia melakukan dosa besar, yaitu dengan membunuh dirinya sendiri. Ini jadi dalam hal ini masih kita selaku orang yang tahu bahwa jenazahnya itu walaupun bunuh diri masih tetap ngopeni, hukumnya fardu kifayah ngopeni, yaitu mensolati, memandikan, mensolati, mengkafani dan juga menguburnya. Nah, terus man qatala nafsahu, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, fil ghanimah yusalu wa yusalla alaihi indana. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka kita tetap wajib memandikan dan mensolati. Qala Abu Hanifah wa Malik wa Dawud wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan la yusalli alaihimal imamu wa tusalli baqiyatun nas. Khusus bagi imam pemimpin tidak boleh mensolati orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis yang tadi, bahwa ketika di zaman sahabat ada orang yang bunuh diri, maka bagaimana Rasulullah tidak mensolati jenazahnya orang yang bunuh diri. Dalam hal ini adalah hukum daripada fikih dan juga hadisnya, dan juga hukum daripada akidahnya. Apakah dia akan kekal di neraka atau tidak, apakah dia akan diampuni oleh Allah atau tidak. Maka ini adalah menjadi semacam peringatan bagi kita semua, para pendengar semuanya yang dirahmati oleh Allah, bahwa tidak pas, sungguh sangat tidak pas kita mengakhiri lembaran kita dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Itu sungguh sangat tidak pas. Ketika ada masalah, semuanya merasakan masalah. Ketika ada terlilit hutang di dunia ini, yang mungkin terlilit hutang lebih banyak itu ada banyak. Ketika kamu depresi, mungkin yang lebih depresi sangatlah banyak. Maka apa solusinya? Cobalah ketika kita hidup ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang sang pemberi rizki. Tidak ada yang kita hidup di dunia ini kecuali ciptaan Allah, kecuali ikut dengan sistem dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja, ini seruannya, siapa saja yang mungkin punya masalah besar, yang mungkin punya terlilit hutang besar, yang mungkin terlilit atau mungkin terkena depresi yang sangat besar, cobalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi semuanya, yaitu sang pemberi solusi, sang pemberi kecukupan dan segalanya. Maka sudah banyak kisah-kisah, yaitu orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang sedih, orang-orang yang depresi, orang-orang yang pusing dan sebagainya. Setelah itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semuanya akan pasti ada jalannya, semuanya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya kaitannya hidup kita itu untuk kita sendiri, bukan. Kita itu hidup diberi oleh fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemurahan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diberi sehat oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya ketika kita ada masalah, ketika kita ada apa, terus mengakhiri hidupnya. Allah pun sudah menjamin, la tahzan, jangan bersedih, la tai'asu min rauhillah, la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. La tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Apa itu rahmatnya Allah? Ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan betapa sumpeknya hidup di dunia ini, mungkin kita lihatlah coba hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin sangat jauh kepada Allah, sehingga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Mungkin sangat kita tidak ibadah kepada Allah, sehingga Allah tidak memandang kita. Mungkin kita sangat tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak nglegewo,
tidak perhatian dengan kita. Coba misalnya ketika ada seseorang dalam satu kelas, ketika dia tidak berprestasi, tidak juga berperan menjawab soal, tidak juga menjadi orang pendiam dan sebagainya. Apakah sang guru akan tahu masalahnya? Apakah sang guru akan melihat kamu? Apakah sang guru akan memperhatikan kamu dan sebagainya? Maka cobalah hubungan itu atau seorang murid tersebut cobalah menjawab soal atau cobalah dengan tujuannya adalah agar gurunya itu melihat dia dan perhatian. Atau terkadang memang ini adalah semuanya ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak pikiran dan sebagainya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah melihat kita. Buktinya dengan memberikan cobaan. Sehingga dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibtalahu, siapa yang dicintai oleh Allah maka akan diberi cobaan. Barangkali orang yang mungkin depresi di antara kita, orang yang banyak masalah, itu sejatinya sudah dilihat oleh Allah. Sudah dilihat oleh Allah apakah lolos dia dari situ atau tidak, sehingga tujuannya adalah bagaimana agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sungguh sangat miris ketika banyak kejadian seperti ini. Semoga saja mari kita jangan sampai mengakhiri lembaran hidup kita sendiri dengan bunuh diri dan sebagainya. Karena itu adalah jelas-jelas melanggar takdirnya Allah, melanggar syariat Islam, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melanggar apa yang sejatinya kita hidup di dunia ini, ya. Baik Ustadz, sangat luar biasa ya ketika mendengar tema tersebut. Rasanya itu sedih sekali ya, apalagi beberapa hari ataupun minggu kemarin banyak kejadian yang beruntun seperti itu. Gini Ustadz ya, sebelum kita beri ke nada, ketika nih seseorang mempunyai masalah yang cukup besar ya, mungkin ada tips tersendiri ya sebagai orang yang mungkin teman dekat tapi tidak mempunyai pengetahuan yang luas, contohnya ilmu agama. Apakah kita sebagai orang terdekat itu mencegahnya dengan kita menakut-nakuti dengan nanti masuk neraka dan lain sebagainya? Apakah ada cara lain Ustaz? Monggo silakan. Ya. Jadi kita selaku teman berarti ini ya. Ya selaku teman memang itu sudah banyak quotes yang beredar ya. Saya dari sekarang saya mau 24 jam saya menjadi objek cerita kamu, enggak apa-apa daripada saya mendengar kamu kabar yang seperti ini ibaratnya. Itu adalah objek, paling tidak yaitu mendengarkan ceritanya. Sejatinya dia itu sedang menyimpan puluhan juta kata-kata yang di situ adalah menjadi sumpek, menjadi dan sebagainya. Apalagi khususnya perempuan yang normalnya sehari itu 20.000 kata ya harus dikeluarkan, itu sudah 1 juta belum dikeluarkan. Maka dengarkan saja, sejatinya itu dia sedang mau ngoceh, mau bahasanya ngoceh atau mau menumpahkan kata-kata yang sudah itu saja, dengarkan saja, iya kan, dan itu nanti kalau sudah selesai, walaupun kamu tidak ngasih solusi, itu dia sudah tenang sendiri. Dia sudah tenang sendiri. Ibarat seorang laki-laki lah ya, seorang laki-laki ketika ketemu teman kecilnya itu hanya cerita ngalor ngidul dan sebagainya, itu nanti dia sudah mempunyai kepuasan tersendiri. Nah, gitu aja wis. Nah itu, maka salah satu di antara keajaiban daripada persahabatan, keajaiban daripada pertemanan adalah seperti ini, hanya untuk menjadi teman curhat. Apalagi mempunyai solusi. Ini kan yang terbaik. Dalam hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jangan kamu mencari sahabat. Ini sahabat ini. Beda, sahabat itu yang benar-benar dekat. Kecuali orang yang jangan kamu mencari sahabat orang yang yang tingkahnya itu tidak membangkitkan kamu untuk semangat. Wala yadulluka, dan ucapannya tidak menunjukkan kepada kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahabat yang ideal adalah sahabat yang selalu
memberikan semangat. Iya. Sahabat yang selalu bagaimana kita kembali kepada Allah. Hmm. Itu sahabat yang ideal menurut Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi kalau kita belum bisa menjadi yang ideal, paling tidak kita mendengarkan ceritanya. Paling tidak kita mempunyai waktu untuk apa? Untuk keluh kesah mendengarkan itu. Itu adalah salah satu di antara tipsnya. Paling enak adalah menjadi pendengar terbaik, itu sudah menyenangkan dia, itulah ya. Luar biasa nih. Baik, nanti kita akan tanya-tanya lagi, dan bagi Anda semuanya kaum muslim yang ingin bertanya, kita buka di season kedua phone live dan juga SMS WhatsApp. Kita break next, satu nada kaum muslim tetap di 107,9 FM. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa MAJD TV dimanapun Anda berada, kita masih buka untuk Anda semuanya yang ingin bertanya di 0821336700 atau di 0246746352. Moga silakan 67463352 atau di 0821336700. Baik, sambil menunggu nih Ustadz ya, mengenai seseorang ketika bunuh diri, itu ketika dia menuliskan sesuatu atau wasiat, apakah boleh dilaksanakan atau wajib dilaksanakan atau ditinggalkan? Monggo. Iya. Jadi ada wasiat, itu kalau dalam ilmu fikih ada wasiat, ada isok. Yaitu ada dua. Yang pertama adalah wasiat. Wasiat yaitu apa? Ketika mentasarufkan harta. Iya. Misalnya nanti kalau saya meninggal, utang saya dibereskan. Ya kalau punya uang ya, kalau nggak punya uang, ya itu kan namanya adalah pesen. Iya. Namanya adalah pesen. Jadi kalau punya uang misalnya maka hutang saya dia fulan. Nah itu namanya adalah wasiat. Sehingga di situ wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah isok. Isok itu adalah apa? Yaitu yang tidak berkaitan dengan uang. Contoh misalnya nanti kalau saya meninggal, anak saya nikah sama sana misalnya, atau anak saya dirawatkan di panti asuhan atau di mana misalnya, yang tidak ada kaitannya dengan uang.
Dan itu kaitannya pastinya ya kebaikan dari yang diwasiati. Maka itu hukumnya juga dijalankan sebisanya. Ini kan sebenarnya bukan kok masalah wajib atau tidak. Kalau pentasarufan uang wajib, tapi kalau misalnya menjodohkan itu kan ya tidak ada kaitannya dengannya, walaupun ini sebisa mungkin untuk dijalankan. Itu namanya isok ya. Terus kalau dan ini syarat wasiat juga harus ada saksinya sebenarnya. Kalau dalam ilmu fikih ya harus ada saksinya. Itu apa? Karena di dalam ayat tutin ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'bakatibun ayyaktuba kama allamahullah falyaktub walul terus harus ada dua saksi. Au farajulani au rajulu wa imra'atani mimman tardona minasyuhada'i ang tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Harus ada dua saksi atau dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan dan sebagainya. Ini yang mungkin akan dianggap ya, khususnya dalam pembelanjaan ini harus ada tanda tangannya misalnya. Atau kalau tidak ya memang benar ini adalah tulisan bapak saya. Dan juga ada capnya misalnya atau tanda tangannya, ini akan dijalankan. Tapi kalau cuman misalnya hanya tulisan nggak jelas misalnya dan sebagainya, ini masih perlu klarifikasi lebih lanjut, masih perlu pembuktian lebih lanjut. Tidak bisa ketika menemukan terus langsung dianggap tidak. Contoh misalnya nanti hartanya harus diberikan kepada si fulan misalnya, anak yang pertama semuanya, itu kan ya menyalahi kaidah. Nah, walaupun secara misalnya bagaimana ini ya dalam pembelanjaan harta tadi ya, misal satu wasiat ini ada tulisan, terus wasiatnya adalah apa? Semua harta berikan ke anak saya yang pertama yang laki-laki, adik-adiknya nggak dapat. Maka apa yang harus dijalankan yaitu tidak boleh membelanjakan wasiat kecuali maksimal adalah 1/3, 1/3, 30% dari semuanya, dari 100%. Jadi 1/3-nya saja. Nah, dan itu dalam hadis disebut oleh Rasulullah dalam fikih juga, yaitu illa thuluth. Tidak boleh dijalankan kecuali hanya 1/3 dari semua harta. Misal wasiat isinya adalah harta saya untuk anak saya yang terakhir, yang lain nggak dapat. Maka anak terakhir diberikan, tetap dijalankan wasiatnya, anak terakhir diberikan maksimal adalah 1/3. Tidak semuanya. Karena di sini ada hukum yang paling jelas, yaitu hukum warisan. Hukum warisan itu sudah dinas oleh Allah, sudah ada dalam hadis juga. Kok hilang dengan tulisan wasiat, ini kan menjadi bermasalah. Maka kalau dalam wasiat dalam kaitannya membelanjakan harta maksimal adalah 1/3. Nah ini dalam kaitannya apakah wajib dijalankan wasiatnya, itu tadi tergantung. Kalau wasiatnya memang misalnya harus dijodohkan sama ini atau harus apa, ya sebisa mungkin dijalankan. Kalau tidak mungkin ya tidak apa-apa. Kalau dalam pembelanjaan harta kok memang itu jelas tulisan ayahnya dan sebagainya, ya itu wajib dijalankan. Asalkan tidak lebih daripada hartanya itu tadi 1/3 dari semua hartanya. Itu wajib dijalankan kalau yang itu. Gitu. Baik, 6746352 atau di 082133670000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Abdur mau bertanya mengenai arwah ketika orang bunuh diri. Bagaimana nih Ustaz? Ya. Ini kalau dalam ilmu apa ya? Ilmu fikih yang kita kaji pada sore hari ini kan judulnya fikih, kontemporer fikih ya. Terus dalam ilmu akidah tadi yang kita bahas, apakah dia akan kekal di neraka atau tidak. Terus dalam ilmu psikologi, psikolog ya, ketika ada masalah selayaknya bagaimana, mencari teman bagaimana. Itu semuanya adalah ilmu-ilmu yang lahiriah, ilmu-ilmu yang jelas. Nah, tidak ilmu-ilmu yang di belakang ini ya. Nah, ilmu di situ adalah apa? Yaitu ruh,
Nah, yaitu contoh kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi, kitab Ar-Ruh, tentang ruh dan sebagainya. Nah, untuk permasalahan apakah arwahnya orang yang bunuh diri itu bahasanya gentayangan atau tidak? Itu sebenarnya ya saya belum mengecek klarifikasi ya, wallahu alam. Itu sebenarnya adalah kita mungkin termakan dengan film-film sebenarnya. Termakan dengan film-film. Nah, kalau secara ilmu akidah, arwahnya kemana dan di mana? Nah, kalau dalam ilmu akidah itu kan dibahas juga, arwahnya orang-orang yang syuhada sholihin akan ditempatkan di tempat yang terbaik di surga atau di antara surga, pokoknya ditempatkan di wayurzakun. Jadi bal ahyaun inda rabbihim yurzakun wala taqulanna li syai'in la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati syahid itu mati. Nah, tapi mereka adalah hidup dan diberi rizki, diberi kenikmatan. Di mana tempatnya? Wallahu alam. Tapi dalam ilmu akidah disebutkan ya, namanya juga sebenarnya wallahu alam, tapi kan ya masa akhirnya menjawab dengan wallahu alam itu terselesaikan, tidak, maka digali lagi oleh para ulama. Nah, arwahnya orang yang bunuh diri apakah di dunia atau di situ selama 40 hari dan sebagainya? Ya, wallahu alam juga. Wallahu alam juga. Mungkin kita akan atau mungkin bertanya kepada ustadz atau kiai yang ahli ruh. Tapi bukan kok ahli ahli kepercayaan ya. Beda ini, ahli kepercayaan sampai ahli kitab tentang ar-ruh. Ini berbeda. Nah, kalau hanya ahli kepercayaan, wah gentayangan selama 40 hari. Selama 7 bulan itu masih di situ dan sebagainya, ini tanpa dalil, tanpa membaca kitab ar-ruh, tanpa apa, sehingga apa akhirnya adalah membuat ya narasi-narasi yang memberikan menakut-nakuti orangnya hingga nah dari situ. Tapi ya secara ketika orang membuat orang menakut-nakuti ya itu ya ada faedahnya, itu apa, biar orang tidak bunuh diri. Karena dari kita judulnya adalah apa, jangan sampai kita bunuh diri walaupun sebesar apapun permasalahan. Jadi untuk menjawab masalah ini adalah mungkin saya wallahu alam belum ngecek apakah itu gentayangan atau tidak. Secara semuanya ruh adalah secara dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Orang Bani Israel, orang ahli kitab bertanya tentang ruh. Jawabannya Allah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh hanya perkaranya. Jawabannya Rasulullah, kul katakan wahai Muhammad bahwa ruh itu hanya perkaranya Allah. Bahkan beliau Nabi dalam jawaban-jawaban dalam Al-Quran tidak memperjelas roh itu di mana dan sebagainya. Langsung jawabannya adalah qulir ruhu min amri rabbi. Dan ini ayatnya adalah di beberapa tempat. Ketika Rasulullah ditanya tentang roh, jawabannya adalah roh adalah perkara Tuhanku, perkara Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, ada dari Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, ketika orang yang bunuh diri apakah dia murtad? Terima kasih. Iya. Ya, jadi tadi makanya saya saya memberi pentafsiran bagi orang yang bunuh diri itu, jika dia menghalalkan atau padahal itu adalah haram dan dia mengatakan bunuh diri itu halal dan boleh, maka itu keluar dari Islam dan sesuai dengan hadis ini, yaitu kholidan mukhalladan fiha, dia akan kekal dan abadi di neraka. Bagi siapa? Yang menghalalkan bunuh diri. Nah, orang yang menghalalkan bunuh diri akan dikatakan apa? Dikatakan murtad. Jadi jawabannya adalah apa? Apakah orang yang bunuh diri dikatakan murtad? Dikatakan murtad jika dia berkeyakinan bahwa bunuh diri itu halal dan boleh. Padahal bunuh diri itu jelas-jelas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kerusakan. Ini jelas ini. Jangan kamu lemparkan badanmu kepada dari gedung atau dari hotel atau dari apa ya. Itu sudah jelas. Maka ketika menghalalkan cara ini, maka itu dia murtad.
Tapi kalau menganggap bahwa bunuh diri itu adalah haram, tapi dia sudah tidak kuat masalah mungkin atau tidak apa, itu masih muslim dan tidak kekal di neraka walaupun merasakan siksaan api neraka. Sampai kapan ya? Sampai terserah Allah. Nanti akan dientaskan di surga, karena tidak ada orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah kecuali akan masuk surga, walaupun surga ini konek-koretan lah ya bahasanya, guri-guri wala-wala VIP wala apa, yes, paling tidak ngerasa kayak tembok surga apa piye, itu walaupun ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak murtad kalau tidak merubah hukum. Tapi kalau dia merubah hukum bahwa bunuh diri itu boleh, halal dan sebagainya, maka dia akan dihukumi sebagai seorang yang murtad ya. Baik, satu lagi nih Ustaz ya, dari Ibu Atin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 54 yaitu ada keterangan mengenai bunuhlah dirimu itu lebih baik. Nah, itu seperti apa nih penafsiran Ustaz? Oh iya. Itu juga saya baca kemarin ya, tapi saya lupa sekali baca. Yaitu tafsir ayat Al-Baqarah 54. Iya. Nah, yaitu apa? Bunuhlah dirimu itu lebih baik. Itu lebih baik. Ini kan kisahnya yaitu wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Jadi ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum. Kalian semua itu dolim dengan diri kalian dengan mengambil anak sapi sebagai Tuhan, maka tobatlah ila bariikum, kembali kepada Allah, faktulu anfusakum, ini yaitu bunuhlah dirimu dan itu lebih baik. Itu dari komplitnya ayat ya, jadi tidak potongannya. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian, lalu Allah akan menerimanya. Nah, apa penafsiran daripada ragam surat Al-Baqarah ayat 54 ini? Yaitu apa? Imam Al-Baydhawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan, bunuhlah diri kalian sebagai bentuk kesempurnaan taubat melalui penyiksaan diri. Sebagaimana ulama menafsirkan, bunuhlah diri kalian yaitu syahwat kalian, sebagaimana dikatakan. Dalam artian apa? Ini adalah hukum yang dihukumkan kepada kaumnya Nabi Musa. Tidak hukum yang dihukumkan kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Cara taubat dari kaumnya Nabi Musa itu kalau ada najis itu dipotong gombale, nggak bisa dicuci. Kalau membunuh ya dibunuh. Nah, kalau seperti ini, yaitu adalah hukumnya adalah apa? Bunuhlah dirimu dan itu lebih baik darimu. Itu hukumnya adalah hukum khusus bagi kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Terus Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil bercerita. Ini tentang Nabi Musa juga. Imam Ibnu Katsir melalui tafsirnya mengatakan surat Al-Baqarah ayat 54 mensifatkan cara pertobatan sebagian Bani Israel atas praktek syirik. Ini Imam Ibnu Katsir. Jadi hukum ini adalah hukum yang khusus bagi Bani Israel di zaman dahulu. Jadi sebagian Bani Israel hukumnya adalah apa? Nek misalnya najis tubuhnya ya dipotong tubuhnya. Misalnya najis bajunya dipotong bajunya, tidak dicuci, tidak dan sebagainya. Terus yaitu menyembah anak sapi. Menurut Abul Aliyah Sa'ad bin Jubair bermakna tobatlah kalian kepada zat pencipta kalian. Nah ini menurut Imam Ibnu Katsir tadi bahwa hukum ini adalah khusus bagi sebagian Bani Israel umatnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau dipotong tengahnya memang agak meragukan. Kalau dari awal ayat wa idh qala Musa liqaumihi agak jelas.
oh ini adalah hukum yang bagi Nabi Musa kepada kaumnya dan tidak dihukumkan kepada kita. Iya. Ya, seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz ya atas pemaparannya dan menambah ilmu untuk kita semuanya. Jadi bunuh diri itu bukan merupakan solusi terbaik ketika seseorang mempunyai beban masalah. Namun permasalahan dapat terselesaikan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harga pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf kata yang kurang berkenan di hati Anda. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.